bukan yang terbaik dalam bidang apapun. Malu gak sih ngakuin hal seperti itu? Dibilang bisa acting? Itu. Bisa nyanyi? Sure. Bisa dance? Okay. But I'm not the best at any of those things. Ingin banget berada di sini dengan klaim bahwa kecerdasan itulah yang membuat aku mampu berkarya selama 18 tahun terakhir. Tapi aku yakin aku juga bukan yang paling pintar. So, kenapa aku bisa di posisi ini? Kalau kecerdasan dan talenta tidak menjamin stabilitas atau kesuksesan, apa yang dibutuhkan seseorang agar bisa merealisasikan itu semua? Sebagai anak muda Indonesia di era sekarang, kita dihadapi pressure luar biasa. 100 tahun Indonesia merdeka akan dirayakan dalam kurang lebih 20 tahun dari sekarang dengan visi Indonesia emas. Tapi jujur, aku khawatir. Karena PR kita masih banyak. And guess what? I genuinely believe that we're all the main characters of this particular chapter in our country's story. Tapi visi ini sangat bergantung pada setiap individu dan kemampuannya untuk berkembang, beradaptasi, berkontribusi kepada kemajuan Indonesia. I want you all to meet Suzy. Suzy kerja di bank dan ingin jadi YouTuber. Setiap hari dia menyisihkan 2 menit untuk menulis 3 hal yang harus dia kerjakan setiap harinya. Dia nggak gampang terdistraksi dan nggak biasanya nunda-nunda pekerjaan. Setiap hari dia membuat kemajuan kecil karena hidupnya fokus dan terarah. Dia mampu memprioritaskan tugas. Setahun kemudian, dia membangun podcast yang dia impikan selama ini, semakin disiplin tempat kerja, dan mendapatkan apresiasi dari atasannya. Dengan satu kebiasaan kecil, yaitu membuat prioritas harian. Hal tersebut menjadi fondasi dari perubahan kehidupan dan karir Suzy. Now, meet Budi. Budi kerja di agensi iklan, dan dia juga ingin jadi YouTuber. Waktu bangun pagi, dia suka ngecek HP, doom scrolling, dan kerja terganggu. Hal-hal yang dia harus lakukan, dia simpan di kepala, sehingga to-do list dia semakin panjang setiap hari. Setahun kemudian, Budi masih suka cerita bahwa dia ingin bikin YouTube channel. Tapi sampai sekarang dia belum bikin 1 video pun. Padahal, ambisi dia gak kalah besar dengan Suzy. Tapi dia merasa kewalahan karena tidak bisa memprioritaskan pekerjaannya. Kalian sadar gak sih? Bahwa kadang kita itu terlalu fokus pada tujuan besar. Ingin cepat kaya, ingin jadi orang terkenal, ingin menjadi revolusioner yang mengubah sistem sosial. Tapi kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang kita anggap sepele bisa memiliki dampak transformatif jangka panjang. Kembali lagi ke Suzy dan Budi. Menurut kalian kira-kira apa bedanya? Suzy punya sistem, Budi nggak punya sistem. James Clear, penulis buku Atomic Habits, mengatakan, you don't rise to the level of your goals, you fall to the level of your systems. Kuncinya adalah sistem. Kalau kita tidak punya sistem yang mendukung tujuan kita akan kembali ke rutinitas yang membuat kita tidak lebih dekat dengan apa yang kita mau. Don't get me wrong, tujuan itu penting sekali. Tapi sistemlah yang kita bangun sehari-hari yang membuat kita lebih dekat pada keberhasilan. So, kembali ke Suzy dan Budi tadi. Kita bilang, ambisi mereka sama-sama besar. Tapi ambisi mereka tidak cukup untuk mengangkat mereka menuju keberhasilan, melainkan mereka jatuh ke sistem atau kebiasaan yang mereka bangun. In which case, either sistem yang tertata atau sistem yang tak berarah. Jadi kira-kira apa hubungannya kebiasaan kecil kita, kesuksesan pribadi kita dengan Indonesia Emas 2045? Any guesses? Kebiasaan kecil adalah hal integral terhadap kemampuan kita untuk membangun masa depan Indonesia. Kalau kita ingin Indonesia yang kompetitif, yang inovatif, dan juga mampu menghadapi tantangan sosial, kita butuh masyarakat yang bisa membangun sistem kebiasaan yang mendukung
keberhasilan jangka panjang. Nggak hanya penduduk yang cerdas, tapi juga tangguh secara emosional dan disiplin dalam sehari-harinya. Nah, aku yakin sampai titik ini ada banyak dari kalian yang skeptis. Gimana caranya kebiasaan kecil penduduk bisa berkontribusi terhadap keberhasilan suatu bangsa? Pasti kalian berpikir yang kita butuhkan adalah perubahan sistemik, mau itu kemajuan teknologi, perubahan struktural, kebijakan, ataupun institusi. So let's talk about Thailand. Di Bangkok, dilakukan studi di mana mereka mengobservasi dua kelompok. Satu kelompok yang sudah memiliki kebiasaan mendaur ulang yang kuat, dan satu kelompok yang biasanya tidak mendaur ulang atau tidak pernah mendaur ulang sama sekali. Ada dua variabel, tanpa intervensi pemerintah dan intervensi pemerintah. Di studi ini ditunjukkan bahwa kebijakan pemerintah memang membantu penduduknya untuk membangun kebiasaan baik, yaitu mendaur ulang. Alhasil, fasilitas yang diberikan pemerintah juga akhirnya digunakan secara lebih efektif. Dan kalau di Thailand, masalah pemilahan sampah sudah lebih terkendali. But there is something very interesting. Kalau kalian melihat kelompok yang memiliki kebiasaan kuat untuk mendaur ulang, secara statistikal dibuktikan bahwa tidak ada perubahan signifikan dalam kedisiplinan kelompok yang sudah terbiasa mendaur ulang. Jadi mau ada intervensi pemerintah maupun tidak ada, mereka tetap konsisten melakukan kebiasaan baik tersebut. Dalam arti, kebijakan pemerintah itu hasilnya bisa teramplifikasi kalau penduduknya sudah dibekali kebiasaan yang tepat. So in the case of Indonesia, kita nggak bisa nunggu sampai sistemnya sempurna. Kita nggak bisa hanya komplain tentang pemerintah dan infrastruktur, because we be screwed. So, suggestion aku adalah kita harus melakukan micro rebellion. Dimulai dengan kebiasaan kecil, sesimpel buang sampah pada tempatnya. Dan aku yakin, saat kita membangun sistem dari bawah secara kolektif, kita dengan kebiasaan kita akan melihat perubahan jangka panjang selama kita melakukannya dengan konsisten. Fun fact, waktu masa sekolah dulu, aku seorang atlet yang setiap paginya bangun jam 4:30 pagi untuk latihan. Pelatih aku pada waktu itu bisa dibilang cukup hardcore. Kalau capek nggak boleh ngeluh, kalau cedera nggak boleh nangis, nggak boleh telat, dan harus selalu hadir, kecuali urgent dan tentu alasannya make sense ya. Dan mungkin menurut kalian, wow, that's intense. Tapi jujur aku bersyukur banget atas pengalaman aku saat masih kecil. Karena kebiasaan bangun pagi dan juga latihan memberikan efek berantai sampai aku dewasa sekarang. And I'm gonna tell you guys 3 little stories throughout my life. Pertama, I'm 100% sure bahwa aku bisa bertahan di industri ini sampai hampir 20 tahun karena aku sangat on time. My reputation for being extremely punctual has earned me the trust of the people I work with. Dan akarnya, karena aku bangun pagi, tepat waktu tanpa alasan, aku memiliki kedisiplinan dan konsistensi yang luar biasa. Sehingga saat dewasa sekarang, aku memiliki etos kerja di mana aku memiliki rasa bertanggung jawab dan komitmen yang luar biasa terhadap segala hal yang aku lakukan. Story number 2. Saat kuliah, aku lulus dalam 3 tahun dengan predikat cum laude, 2 gelar di usia 20 tahun dari Columbia University. Gimana caranya? Karena habit aku saat kecil untuk tidak mengeluh dan menahan ketidaknyamanan, akhirnya sekarang aku memiliki kekuatan mental yang luar biasa, di mana aku bisa memanage stres dan tetap fokus pada kerjaan yang harus aku lakukan terlepas dari perasaan emosional atau kondisi mentalku. Ini sangat penting. Last but not least, saat aku merintis karir di Amerika, aku casting untuk puluhan project. And believe it or not, aku mendengar kata tidak berpuluh-puluh kali. But as you can see on the screen, there are also some success stories.
Karena dari kecil saat menjadi atlet aku diajarkan untuk menganalisa dan mengevaluasi performa aku saat kurang baik. Aku jadi memiliki kemampuan untuk meregulasi keadaan emosional aku. Saat dihadapi dengan kegagalan atau kekalahan, aku melihatnya sebagai sumber pembelajaran dan cara untuk berproses agar bisa mengaktualisasi diri. Sehingga sekarang saat dewasa, aku memiliki focus and goal-oriented mindset, di mana aku bisa menetapkan tujuan, melacak kekurangan, dan memiliki keinginan untuk terus mempertajam skill set aku agar bisa bertumbuh dan terus maju. And the most important thing dari habit kecil yaitu bangun pagi dan juga latihan adalah aku belajar untuk memiliki growth mindset, di mana aku tidak takut mengevaluasi diri dan memiliki adaptability yang cukup tinggi, di mana saat sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan aku berusaha untuk mencari solusi, metode untuk melampaui segala rintangan yang ada, dan pada akhirnya itu mengasah problem solving skillsku dan membuat aku lebih siap untuk menghadapi perubahan. And this is critical to professional success. So, where do you start? Aku yakin di ruangan ini banyak dari kalian mikir, I'm not the workout type, atau aku nggak punya waktu. And that's fine. Tapi kalian nggak boleh menyepelekan kebiasaan kecil. Karena seperti Spotify playlist, each song may seem small, but when you combine these songs, they become a beautiful playlist that sets your mood for the day. And so, I have 5 actionable steps for you. Pertama, start small. Aku tantang kalian semua mulai besok untuk nggak ngecek HP 15 menit pertama saat bangun tidur. Dan tulis 3 hal yang kalian syukuri. I'm hearing laughter, but let me tell you why. Aku pun sempat menjadi korban doom scrolling. Aku sempat masuk fase dalam hidup aku di mana aku sangat mempertanyakan value diri aku. Mengecek HP ku saat bangun tidur dan sebelum tidur membuat aku membandingkan diri aku dengan orang lain yang ada di sosmed. And it made me really undervalue myself. Dan ternyata berpuluh-puluhan studi, kalian bisa cari sendiri, scientific studies yang menunjukkan bahwa memang penggunaan HP saat bangun tidur dan sebelum tidur bisa berdampak terhadap kesehatan mental dan juga emosional kalian. Don't get me wrong, aku tahu kita semua sangat membutuhkan handphone kita. Tapi aku rasa kalian bisa hidup tanpa handphone kalian 15 menit pertama saat membuka mata kalian. Kedua, be consistent. Lakukanlah kebiasaan baru ini selama 21 hari. Karena konsistensilah yang membangun rutin. Ketiga, track your progress, mau itu di notebook atau di notes handphone kalian. Karena saat kalian melacak progres kalian, kalian akan merasa lebih bertanggung jawab. Keempat, make it easy. Kalau handphone kalian adalah sebuah temptation yang kalian tidak bisa hiraukan, taruh handphone kalian di luar, di kamar mandi, di tempat di mana kalian harus effort untuk mengambilnya. And put your notebooks next to your bedside, biar lebih gampang tulis 3 hal yang kalian syukuri. Nomor 5, be patient. Karena perubahan tidak akan terjadi secara instan. Dan kesabaran adalah hal yang akan membantu kalian belajar untuk berkomitmen dan juga akan membuat kalian lebih tangguh di kemudian hari. Setting big goals without small habits is like building a skyscraper without first laying the foundation. No matter how beautiful it is, it won't stand. So, kembali lagi ke pertanyaan aku di awal. Apa bumbu rahasia stabilitas dan juga kesuksesan? Apa bumbu rahasia stabilitas dan kesuksesan? Can you guess? Character. Karakter adalah fondasi yang menentukan siapa diri kalian saat tidak ada yang melihat. Karakter itu dibangun bukan saat masa muda, tapi diuji saat badai datang. Dan kesuksesan tanpa karakter adalah seperti kemenangan tanpa nyawa. Karakter
diukir saat kalian membangun sistem dengan kebiasaan-kebiasaan kecil yang membuat kalian sedikit lebih baik setiap hari. Visi Indonesia Emas 2045 memang luar biasa. Tapi aku ingin kalian introspeksi. Apakah kita sudah menjadi warga negara yang bertanggung jawab atas pembangunan karakter dari kita masing-masing? Kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi kepada kita. Kita hanya bisa mengendalikan bagaimana kita meresponnya. Saat kita belajar mengendalikan kebiasaan sehari-hari kita, perlahan-lahan kita juga mengendalikan hidup kita, tujuan kita, dan pada akhirnya masa depan kita. Indonesia Emas 2045 begins with you, one habit at a time. What's your first step? Thank you. Dan kalau kalian bingung mau mulai di mana, silahkan kita cari sama-sama bersama di Killer